Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, rahayu, 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 salam kebajikan, dan salam Pancasila. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, kita lanjutkan kuliah kita pada mata kuliah Pancasila, dan materi yang akan kita bahas pada video kali ini adalah Pancasila sebagai ideologi negara. Pada video sebelumnya Anda sudah mempelajari mengenai Pancasila sebagai dasar negara, bahwa Pancasila sebagai dasar negara pada dasarnya merupakan nilai-nilai yang kita sepakati bersama, dan nilai itu tidak turun dari langit, ya, tidak turun begitu saja dari langit, dan tidak diambil dari negara manapun atau pemikiran tokoh manapun. Pancasila itu menurut Bung Karno itu adalah gambaran dari jiwa bangsa kita. Digali, beliau hanya menggali nilai-nilai yang saat ini ada kita sebut sebagai nilai Pancasila. Beliau gali itu dari adat istiadat, dari budaya dan agama yang dianut oleh bangsa Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara maksudnya bahwa Pancasila menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila juga menjadi pedoman dalam penyelenggaraan negara. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Pancasila sebagai dasar negara juga harus kita jaga sampai kapanpun, sehingga Pancasila kemudian kita maknai sebagai perjanjian luhur yang kita warisi dari zaman dahulu sampai kapanpun. Dan Pancasila sebagai sebagai dasar negara itu meniscayakan bahwa Pancasila juga sebagai ideologi negara. Inilah yang akan kemudian pada video ini akan kita bahas. Pancasila sebagai ideologi negara. Apa sih yang dimaksud dengan ideologi? Ideologi ini berasal dari dua kata, idea dan logos. Idea ini berarti ide, gagasan, ya, konsep. Logos ini ilmu atau pengetahuan. Ya. Jadi ideologi kalau kita gabung, maka idea logos itu atau ideologi ini adalah ilmu tentang gagasan atau ide. Intinya bahwa ideologi kita definisikan itu sebagai suatu cita-cita atau nilai dasar yang dijadikan sebagai pedoman tentang bagaimana manusia hidup dan bertindak. Kata kuncinya adalah bahwa ideologi itu sebuah pedoman tentang bagaimana manusia hidup dan bertindak. Manusia itu hidup dan bertindak itu semestinya bagaimana? Itu adalah ideologi, nilai-nilai yang kemudian dijadikan pedoman. Dalam konteks negara, maka ideologi negara adalah cita-cita atau nilai dasar yang dijadikan pedoman bagi seluruh rakyat untuk hidup dan bagaimana menyelenggarakan negara. Saya berharap di sini teman-teman sudah clear nih definisi mengenai ideologi. Jadi kata kuncinya adalah ideologi itu sebuah nilai dasar, kata kunci yang pertama. Kata kunci yang kedua adalah pedoman. Tentang apa? Tentang bagaimana manusia hidup dan bertindak. Jadi ada tiga kata kunci. Dia nilai dasar, dia juga sebagai pedoman, ya. Nilai dasar yang dijadikan pedoman tentang bagaimana manusia hidup dan bertindak. Jadi manusia dalam menjalani hidup dan bertindak dalam kehidupannya itu dengan berpedoman pada nilai dasar atau ideologi ini. Satu hal yang perlu teman-teman pahami bahwa ideologi itu berpijak pada yang namanya pandangan dunia atau worldview. Kalau tadi definisi ini, ideologi ini, kalau saya ringkas, itu sebagai nilai dasar atau konsep tentang hidup sebagaimana mestinya. Manusia itu harus hidup itu seharusnya seperti apa? Manusia dalam bertindak itu seharusnya seperti apa? Inilah ideologi. Nilai yang mempengaruhi tentang manusia, bagaimana manusia bertindak, berkehidupan. Dan ideologi itu berpijak atau bertopang pada pandangan dunia, atau dalam bahasa Inggrisnya adalah worldview. Kalau ideologi itu konsep tentang hidup sebagaimana mestinya, maka pandangan dunia adalah konsep tentang hidup sebagaimana adanya.
sebagaimana adanya itu pandangan dunia, ideologi itu sebagaimana mestinya. Sebagaimana adanya ya kita menafsirkan misalnya manusia itu seperti apa. Oh, manusia itu seperti itu. Ya sudah, itu sebagaimana adanya. Nah, dengan konsep kalau manusia memang seperti itu, maka seharusnya manusia berkehidupan yang seperti apa? Nah, itu adalah ideologi. Misalnya, manusia ini tidak bisa hidup sendiri, misalnya. Pandangan kita. Manusia tidak bisa hidup sendiri. Manusia harus membutuhkan sesuatu yang lain. Itu adalah pandangan dunia tentang manusia. Sedangkan ideologi tentang manusia adalah, ya berarti manusia kalau dia tidak bisa hidup sendiri, maka manusia harus seperti apa? Manusia harus saling tolong menolong. Manusia harus hidup bersosialisasi. Itu. Jadi ideologi itu adalah bagaimana manusia itu seharusnya bertindak atau berkehidupan. Pandangan dunia ini adalah konsep tentang manusia, misalnya tadi contohnya adalah manusia, sebagaimana adanya manusia. Manusia itu seperti apa? Contoh ini, misalnya ideologi liberalisme itu sebetulnya berangkat dari pandangan dunia individualisme, bahwa menurut pandangan dunia individualisme, manusia itu adalah makhluk individu. Untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, itu manusia tidak perlu ikut tanpa ikut campur orang lain. Manusia juga memiliki hak dan kebebasan. Itu pandangan dunia individualisme. Dan sebagaimana mestinya, maka dalam hidup itu manusia itu mengutamakan kebebasan individu, menentang segala bentuk pembatasan pada individu. Masyarakat dan negara harus menghormati kebebasan individu dan tidak boleh ikut campur urusan individu. Karena manusia itu adalah makhluk individu, maka manusia mengutamakan kebebasan individu. Manusia memiliki hak, maka manusia hidup bebas. Karena manusia hidup bebas, maka tidak boleh ada yang membatasi kebebasan individu. Bahkan sekalipun negara itu harus menghormati kebebasan individu, tidak boleh ikut campur urusan individu. Itu adalah pandangan dunia individualis dan ideologi liberal. Menurut sastra Prateja, bahwa ideologi itu setidaknya mengandung 3 unsur. Pertama, adanya penafsiran atau pemahaman tentang realitas, ya. Realitas itu seperti apa dia tafsirkan. Memuat seperangkat nilai. Dengan penafsiran yang seperti itu tentang realitas, maka nilai-nilai apa yang kemudian bisa diambil sebagai pedoman, dan kemudian menuntut orientasi pada tindakan. Maka seharusnya dalam tindakan kita itu harus sejalan dengan nilai-nilai yang dianggap benar berdasarkan penafsiran kita tentang realitas. Tadi penafsiran kita tentang manusia adalah manusia sebagai makhluk yang tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Maka nilainya adalah manusia sebagai makhluk sosial. Menuntut orientasi pada tindakan apa? Maka manusia dalam hidup itu seharusnya bekerja sama, saling tolong menolong, dan tidak bisa hidup sendiri dan harus bersosialisasi. Inilah unsur-unsur ideologi menurut sastra Prateja. Ideologi dibutuhkan oleh negara, pertama untuk menentukan eksistensi negara. Ini negara yang berideologi apa? Komunis, liberal, atau apa? Membimbing mencapai tujuan negara sebagai sumber motivasi dan sebagai orientasi praksis mewujudkan tujuan negara. Jadi sebagai motivasi dan pedoman bagaimana kita mencapai tujuan negara. Itu adalah fungsi ideologi. Jadi ideologi itu pasti harus selaras dengan tujuan negara. Ideologi dapat bersumber dari kebudayaan, agama, dan pemikiran tokoh. Pemikiran tokoh misalnya ideologi Marxisme itu berangkat dari pemikiran Karl Marx. Ideologi juga bisa bersumber dari agama. Ada di Indonesia ini kelompok orang yang mengatakan bahwa ideologi saya adalah ideologi Islam. Sah-sah saja, tetapi sebetulnya menurut saya Islam itu
lebih hebat daripada ideologi. Islam itu agama, tetapi ketika ada ideologi yang bersumber dari agama Islam, nah itu persoalan yang berbeda. Menurut saya tidak bisa kita katakan ideologi saya ideologi Islam, tidak. Tetapi ideologi saya berdasarkan agama saya, yaitu Islam. Jadi ideologi tetap hasil pemikiran manusia pada akhirnya, yang bisa bersumber dari murni pemikiran tokoh, atau bersumber dari pemikiran dari ajaran agama, atau bersumber dari kebudayaan. Pertanyaannya, kalau kita katakan Pancasila sebagai ideologi negara, ideologi kita, maka Pancasila bersumber dari apa? Menurut Anda? Ini coba Anda nanti pikirkan. Apakah bersumber dari kebudayaan, ataukah bersumber dari agama? Lalu agama apa? Ataukah bersumber dari pemikiran tokoh? Bung Karno kah mungkin? Atau seperti apa? Ini coba Anda renungkan. Kata Bung Karno bahwa Pancasila itu sebetulnya adalah meja statis, yang dimana di atasnya kita letakkan seluruh elemen bangsa yang berbeda-beda menjadi satu. Di atas itulah, di atas meja itulah kita letakkan seluruh elemen bangsa, kata Bung Karno. Tetapi pada saat yang bersamaan, Pancasila itu juga lead star dinamis, bintang penuntun. Dalam konteks Pancasila sebagai meja statis, itu sebetulnya kita maknai Pancasila itu sebagai dasar negara. Dasar di mana kita mendirikan negara ini, di mana kita satukan seluruh elemen bangsa yang berbeda-beda, di mana kita yang berbeda-beda ini sepakat dengan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Lead star dinamis, Pancasila sebagai lead star dinamis itu sebetulnya adalah gambaran Pancasila sebagai ideologi. Jadi Pancasila itu adalah ideologi. Pancasila selain dasar sebagai dasar negara, sebagai meja statis, kata Bung Karno, Pancasila adalah sebagai lead star dinamis, sebagai bintang penuntun yang dapat dijadikan sebagai pedoman kemana kita akan menuju. Lead star ini bahasa Jerman, bintang pemimpin, bintang penuntun yang akan memandu kita kemana kita harus menuju. Nah, itu adalah gambaran dari ideologi sebetulnya. Kita kembali lagi ke definisi ideologi, bahwa ideologi adalah seperangkat nilai-nilai yang dijadikan pedoman oleh manusia tentang bagaimana manusia itu harus berkehidupan dan bagaimana manusia harus bertindak. Dalam konteks negara, ideologi itu adalah nilai yang dijadikan pedoman oleh negara ini dalam mencapai tujuannya. Jadi Pancasila itu sebagai bintang penuntun, sebagai ideologi yang akan memandu kita mencapai tujuan kita. Kira-kira begitu gambaran mengenai Pancasila sebagai ideologi. Video pertama ini saya cukupkan sampai di sini. Nanti kita akan lanjutkan di video yang kedua, masih membahas konsepsi tentang bagaimana Pancasila sebagai ideologi negara. Kita akan lanjutkan di video yang kedua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.